kacau tanpa ada nggak ada yang mampu menerapkan sanksi. LH itu sebetulnya bidang gakum itu contoh menginventarisir TPS. Kenapa bidang-bidang tersebut nggak jalan sehingga dia seolah-olah mungkin bodo amat. Sampah yang mengambang di sungai, ya kan, kemudian itu dijadikan framing, dijadikan pencitraan buat mereka bahwa mereka karena kepentingan yang tak terlihat. Sekarang rakyat sudah hebat, tak mudah untuk ikut terlibat. Hoax dibuat untuk tipu muslihat. Jadi begini nih, masih bicara tentang seputaran Kabupaten Bekasi soal masalah sampah, khususnya sampah liar nih, yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya nih yang kita lihat dan kita dengar, pasukan biawak, pasukan kadal dan lain-lainnya. Luar biasa kan, lagi pada ngambang berenang tuh, lagi pada ngambil-ngambil sampah di di sungai. Jadi gini, kalau boleh saya tahu nih, Dinas Lingkungan Hidup itu, Bang, ada berapa bidang sih sebetulnya di Kabupaten Bekasi? Nah, Dinas Lingkungan Hidup tuh selain di kebersihan ada juga bidang gakum, terus bidang pengendalian, sama ada juga satu lagi bidang data lingkungan. Ada 4 bidang. Iya. Kalau tadi apa hukum ya? Gakum. Nah, ini yang sudah dibuka bidangnya. Harusnya dari berbagai macam bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup itu ada di situ, karena menyangkut Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kehidupan atau ya masalah-masalah sampah yang hari ini lagi konflik, lagi bermasalah. Kita lihat itu aja yang kita lihat. Pada kemana itu yang lain bidang-bidang itu? Menurut Abang pada kemana, Bang? Tahu itu harusnya kan gini ya, prinsipnya contoh itu kan wilayah pengairan ya. Kalau Nah. bicara sungai itu, di situ ada yang berwenang, lalu kemudian dari Pemdanya itu ada Bina Marga. Nah, LH itu sebetulnya bidang gakum itu contoh menginventarisir TPS yang ada dan sungai. Nah, lalu dicau tuh siapa yang damping buang sampah sembarangan ke situ. Tugasnya siapa tuh? Penegakan gakum tuh. Gakum. Ya, habis itu, nah misalkan kerjasama dengan dengan Bina Marga, nih gimana nih sampah yang ada di sungai. Nah, setelah diangkat, baru tuh bidang kebersihan tuh. Bidang kebersihan. Angkut, iya. Kalau dia pada nyebur ke kali, yang pasukan makanya oren itu ya, yang katanya biawak itu ya. Iya, jangan sampai permasalahan ini yang sebetulnya ini hanya kamuflase dari permasalahan besar, dari permasalahan yang hari ini Bekasi sudah krisis masalah sampah, sudah darurat sampah. Kalau ibarat kanker stadiumnya bukan 4 lagi, udah 5 ketua. Itu. Nah, yang kedua, TPA Burangkeng ini udah kacau balau. Nah, permasalahan-permasalahan itu yang seharusnya difokuskan. Dari sekitar 2000 ton sampah yang ke Burangkeng cuma 700 ton. Sisanya di mana? Gitu loh. Jangan masalah sampah yang mengambang di sungai, iya kan, kemudian itu dijadikan framing, dijadikan pencitraan buat mereka bahwa mereka sudah bekerja. Padahal bukan bidangnya di situ. Nah, pertama ya mungkin masih terkait bidangnya, tapi tidak ada koordinasi leading sektor di sini, iya kan? Nah, itu kan wilayah sungai, ada penguasanya, ada yang berwenangnya di situ, ada kruhun. ada kruhunnya kalau kata orang kita mah kan begitu. Ada kuncennya ya. Iya. Ada yang punya kewenangan. Jangan setiap tahun APBD yang selalu dibeli adalah angkutan lagi. Coba bangun sistem. Mantap. Iya kan? Makanya kita nih menyikapi soal masalah sistem itu ya, untuk konflik masalah sampah liar di luar sana.
sehingga serius fokus dan segala macam, bahkan yang bukan membidangi hal itu dilakukan oleh yang bukan membidanginya gitu tadi ya kan. Kita flash ke tempatnya nih, pembuangannya nih. Kenapa enggak konsen di situ sih? Iya. Segiat apapun di sana mereka, kalau tempatnya tempat nih ya Burangkeng, tempat buangan sampah di Burangkeng, aur-auran, sistem caranya nggak bener, nggak ada ipalnya, drainasinya nggak beres, iya, nggak ada pengolahan, mau ngapain? Mau di kemana itu sampah? Itu dia aneh. Jadi fokuslah di sana sehingga terciptalah nanti pemerhatian dari sektor pemerintah yang mempunyai kewenangan. Ya, dalam hal ini berarti kan legislatif dan eksekutif akan menyoroti tepatnya dengan menimbang soal apanya? Alatnya. Benar nggak? Lahannya. Ya, teknologinya. Sarana prasarananya. Ini kalau di sono betul itu memang harus diantisipasi. Sampah-sampah liar dan penanganannya. Kan ada berapa bidang tadi. Jangan atuh menguras tenaga sendiri yang bukan bidangnya melakukan di luar bidangnya. Bener nggak? Ya. Bagaimana beres ini masalah sampah Kabupaten Bekasi? Artinya begini, kita bikin rumah contoh nih. Kita bikin rumah berarti kan yang kita bikin pondasinya dulu dong. Kita dibikin kuat sekokoh mungkin pondasi itu berarti. Ya. Apalagi kita mau bikinnya tingkat ke sana. Ya. Berapa lantai sumpama. Berarti kan pondasi dan cakar ayamnya itu harus benar-benar luar biasa dong. Ya. Nah ini kita sih contohkan seperti TPA kan bikin pondasi. Bicara tentang persampahan Kabupaten Bekasi, itulah pondasinya. Dari tahun 93 bang. Ya. Nah sekarang lagi serius di sono, lagi diangkutin yang dikali lagi. Dibuang ke sono. Kemana kan? Dibuang ke sono, kena hujan, longsor ke Kali Burangkeng, masuk kali lagi, balik lagi ke sono. Anggaran bukan yang emang dibuang itu, emang bolak-balik. Masyarakat tetap buset nih Pak, nikmatinnya apa masyarakat? Nikmatin penyakitnya, dampaknya. Benar. Pada bengek, orang sono banyak yang bengek udah. Tahu bengek karena apa gak ngerti. Kalau bahasa Presiden Jokowi nih, walaupun sesaat lagi akan lengser, akan digantikan oleh penerusnya Pak Prabowo, bahasa beliau yang sering digaungkan adalah hilirisasi. Gitu. Bagaimana sampah itu diproduk oleh manusia, oleh satu kegiatan usaha, kemudian kan gitu ya. Lalu bagaimana sistem menanganinya, ya kan, sampai residu-residu itu sampai di satu tempat yang namanya TPA. Sebelum ada teknologi yang bisa menyelesaikan ini, sistemnya dibuat. Nah, sistem dan aturannya, regulasinya, aspek hukumnya. Kita simpulkan lagi, Pak. Kita bicara soal masalah tadi, oke lah. Tapi kita berpikir juga soal regulasi ini. Iya. Ini yang paling krusial, yang paling fatal. Kenapa bidang-bidang tersebut nggak jalan sehingga dia seolah-olah mungkin bodo amat? Karena memang perdanya belum ada. Yeah. Kan aneh. Kan kita bilang tadi seperti bicara tempat sampah, ya pondasinya TPA dong, TPA Burangkeng. Bicara aturannya pondasinya berarti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang sampai hari ini turunan daripada Perda Provinsi Jawa Barat sudah membuat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012. Pertanyaannya, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi mempunyai tempat sampah, masa belum diundang perdanya? Ini mungkin menjadi masalah sehingga semua kacau tanpa ada nggak ada yang mampu menerapkan sanksi, nggak ada yang mampu menerapkan pidana terkait masalah pelanggaran sampah. Mungkin karena itu. Undang-Undang 2008 sudah ada. Diperkuat oleh peraturan pemerintah 81 tahun 2012. Kemudian Pergub. Perbubnya udah ada. Perbub 58 tahun 2017 kalau tidak salah. Perdanya belum ada mereka. Ini lompat nih, ibarat kata lompat nih, bocah kola nih lompat. Salah ya enggak. Cuma maksudnya Perbub kan terbatas. Dan walaupun yang terbatas ini juga dilanggar. Ya iyalah, karena kagak ngeruntun. Contoh perumahan
Di dalam Perbuk itu dituangkan. Hmm. Harus kalau memang perumahan itu, setiap kegiatan developer itu mau ngebangun perumahan itu juga harus dengan komitmen ngelola sampahnya sendiri. Kalau tidak bisa, maka dia berkirim surat kepada Dinas Lingkungan Hidup. Benar. Ya. Lalu kemudian ada MOU si developer dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa dia belum bisa menjalankan bahasanya pengelolaan sendiri. Kemudian sanggup membayar retribusi sekian. Nah, sekarang ada nggak? Karena nggak ada, kenapa? Karena aneh gini, saya dapat temuan lain. Para UPTD wilayah itu ternyata sistemnya menurut saya sangat kacau. Aur-auran. Saya tahu ini udah sejak lama. Saya mendengar dan melihat bahkan bukannya satu dua orang, si driver, supir, dia menyatakan untuk ditargetkan untuk setor. Seumpama contoh, abang driver, saya UPTD nih, ini gua kasih armada lu, setor lu 10 juta. Bagaimana dengan dasar seperti itu saya akan mengetahui jumlah pelayanan yang dilayani oleh driver tersebut? Iya, retribusinya berapa nggak jelas. Itu retribusi kita mungut. Saya tuh secara kayak UPTD saya menargetkan, berarti kan saya nggak tahu dong. Otomatis saya nggak tahu dong. Iya. Datanya itu bener nggak? Kalau menurut saya itulah salah satu sumber kekacauan. Dan itu bukan hanya satu supir yang ditarget seperti itu. Sama kemarin laporan kawan kita juga. Ingat waktu kita kumpul di TPA, ada beberapa bak sampah dalam artian bak truk ya, ditaruh di salah satu pabrik. Nah, ini nggak jelas juga. Kita punya 10 kawasan. Kita punya mungkin lebih dari 7.000 pabrik. Iya kan? Ini nggak jelas. Katanya setiap perusahaan itu keterangannya membuang sampah sejenis rumah tangga atau sampah area ke TPA Burangkeng. Tapi pada kenyataannya kita cek di TPA Burangkeng, datanya paling nggak sampai 100 perusahaan. Kacau. Kenapa saya? Ya itu jelas sekali itu. Kenapa? Karena sampai hari ini dugaan sistem tidak benar dengan sistem target itu sangat menimbulkan efek negatif dengan sehingga terjadi hal-hal yang seperti sampah liar, seperti kekacauan tentang persampahan di Kabupaten Bekasi ini. Artinya gini, bagaimana mungkin data yang dimiliki para UPTD soal retribusi itu benar? Iya. Jika sistem mereka menargetkan ke si driver tersebut. Itu kita kan berpikir ini secara rasional dah. Logika dah. Bagaimana itu bisa menjadi dasar dengan jumlah tonase atau beberapa ton yang masuk ke sekian, bagaimana dengan jumlah penduduk sekian, dengan itu nggak bakal beres. Cek, periksa saja kalau nggak percaya. Udah anggaran ngabisin buat sampah puluhan, ya hampir 100 miliaran ya per tahun dari APBD. Iya, untuk urusin sampah doang. Udah gitu juga nggak bener, cuma ngangkut doang dari sono kemari. Retribusi juga nggak jelas. Kan begitu ya. Iya. Terus mereka juga dinas nggak mau menerima masukan dari penggiat sosial, dari kelompok masyarakat. Nah, melibatkan para penggiat lingkungan. Lah, ini mah KPK kudu turun. Nah, mirisnya lagi nih, yang secara logika kita berpikir terkait masalah pengadaan armada pengangkutan sampah. Rakyat kepentingannya tak terlihat. Sekarang rakyat sudah hebat. Tak mudah untuk ikut terlibat. Hoax dibuat untuk tipu muslihat.